Puji Tuhan, saudara sekalian, saya percaya saudara di rumah dalam keadaan sehat dan kita semuanya diberkati, dilindungi dan dijaga oleh malaikat Tuhan dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami Tuhan, urapi hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Engkau, supaya kami yang menyampaikan, yang kami mendengar sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat yang di Yohanes 14 ayat 10. Ya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dia yang melakukan pekerjaannya. Nah, saudara sekalian, ada orang mengatakan, ya udah, kalau mau bicaralah tentang Tuhan. Jangan sebut nama Yesus. Nah, ini terjadi di Tiongkok ya. Jadi ada satu, biasanya connect group ya di rumah, ataupun persekutuan doa di rumah. Jadi dia undang seorang pengkhotbah datang, dan dia mengatakan apa? Kalau kamu mau ngajar hari ini, bicaralah tentang Tuhan saja. Tapi jangan sebut nama Yesus. Oh, jadi pengkhotbah itu bilang, kenapa? Karena sebentar lagi ada beberapa orang yang agak tinggi posisinya di pemerintah akan ikut serta di dalam persekutuan ini. Jadi kamu jangan sebut nama Yesus. Bicara saja tentang Tuhan. Jangan sebut nama Yesus. Pengkhotbah itu bengong dan diam. Dan dia katakan, kalau saya tidak menyebut nama Yesus, apa yang saya bisa katakan? Tidak ada. Nah, hari ini kita tahu bahwa di perjanjian baru di Kisah Para Rasul sudah terjadi. Orang Farisi itu marah kepada murid-muridnya. Udah, kamu jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi tentang Yesus. Kita nggak suka dengan nama Yesus. Tetapi murid-muridnya tetap bicara apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari Yesus. Dia Yesus sudah disalib. Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit lagi. Mereka tidak berhenti-berhenti menyampaikan nama Yesus. Nah, kalau orang yang takut menyebut nama Yesus, susah untuk dia bisa terima Tuhan Yesus. Tadi baru saya bicara dengan seorang dari Tiongkok. Dia berkata dia balik ke Tiongkok, ke gereja, ya di gereja di Shanghai, cukup besar gerejanya. Dan di gereja itu ada gambar pemimpin mereka. Di dalam gereja ada gambar pemimpin mereka, di mana mereka istilahnya mau menyembah dan nyanyi lagu negara dulu baru boleh puji Tuhan. Dan saudara ini orang dari Tiongkok sudah 35 tahun tinggal di Australia. Dan dia bilang, saya tidak mau ke gereja seperti ini. Yang ada Tuhan yang lain, yang ada gambar yang lain. Yaitu pemerintah, yaitu pemimpin dia yang di sana. Nah, hari ini di dalam gereja, nama yang paling indah yang harus kita mau sebut adalah nama Yesus. Tidak ada nama yang lain yang bisa diberikan keselamatan untuk manusia di bawah kolong langit ini dan di surga. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus. Nah, karena itu, kalau kita tidak sebut nama Yesus, bagaimana kita bisa mempunyai iman terhadap Tuhan? Nah, firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dengan kata lain, bahwa Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Bapa dan Bapa adalah dia. Dan dia jadi manusia, dan dia datang menyelamatkan kita, memberi kita contoh teladan.
Nah inilah Tuhan Yesus kita yang kita cinta. Dan ada orang bilang, pastor saya punya problem banyak sekali. Pastor kan tidak tahu kan? Saya bilang saya tidak tahu, tapi Yesus tahu. Bagaimana Yesus tahu? Ya saya bilang dia sudah ngalamin semuanya. Dia dikhianatin, dia disakitin, dan dia diludahin, dan dia mati pun tidak pakai baju, dengan hanya kain yang tutupin kemaluan dia. Apa sih yang Yesus nggak pernah ngalamin dalam hidup dia? Bahkan mati di kayu salib, disiksa pun dia sudah ngalamin. Nah karena itu nama Yesus adalah nama yang paling indah. Nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa. Di tahun 2022 ini, biarlah kita tiap hari menyebut nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada nama lain yang bisa memberikan kita keselamatan. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan kita damai sejahtera. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan kita pengharapan. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan kita damai. Kamu bilang, pastor, what do you mean by nama Yesus bisa memberikan saya damai? Yes. Saya juga mengalami. Di dalam kesusahan, dalam segala pergumulan, nyanyi, what a beautiful name of Jesus. Nama yang indah itu, tenang, menghadapi setiap pressure, tekanan, masalah dalam hidup kita. Nama Yesus adalah nama yang paling indah. Karena itu saudara sekalian, marilah di 2022 ini kita bersebut nama Yesus. Setiap hari kita sebut nama Yesus. Karena ingat, Rasul Paulus adalah orang yang pintar sekali. Saya sering mengatakan, dia bisa kungfu dan dia juga bisa ilmu filsafat. Kalau di Cungko itu, orang yang bisa kungfu berantem, dia nggak bukan orang yang bisa baca buku. Dia bukan orang yang intelektual. Tapi Paulus itu dua-duanya. Nah hari ini dia katakan tidak ada nama lain. Dia ingat, dia tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dia tahu. Jadi kita tidak usah takut menyebut nama Yesus di dalam segala problem yang kita hadapi. 2022 adalah tahun yang harus kita tiap hari berseru nama Tuhan Yesus supaya dia membantu kita. Ya, dia melindungi kita dan menjaga kesehatan kita. Jangan takut. Nama yang lain boleh kita lupa, tapi jangan lupa nama Yesus. Nama lain boleh kita tidak sebut, jangan lupa untuk sebut nama Yesus. Of course kamu mau sayang suami kamu, cintai istri kamu, anak-anak, orang tua, harus. Tapi tidak ada nama lain yang lebih indah dari nama Yesus yang akan menolong kita, memberikan kita pembaharuan di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam usaha kita, dalam segala yang kita lakukan. Lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Engkau adalah Allah yang hidup, Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan bisa ngerti firman Engkau, bisa ngerti Tuhan dan kenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa kami. Terima kasih, tolonglah kami supaya kami bisa melayani Engkau, menyampaikan Injil ini ke banyak orang. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, bantulah saudara kami yang kena penyakit atau sakit apapun, yang ada pergumulan, ada masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studinya. Berkati, lindungi, buka jalan. Di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.